Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dalam beberapa hari ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa politik yang saya kira ini cukup mengejutkan. Tentu satu soal mundurnya eh, petinggi di IKN, kemudian Pak Jokowi tetap hari ini kemarin juga tetap hadir groundbreaking begitu ya. Dan yang juga saya terkejut Bung Rocky ini kenapa kemudian Pak Prabowo ternyata malah menunjuk eh, Ridwan Kamil yang kader Golkar sebagai calon gubernur di Jakarta, padahal kemarin sebelumnya disebut-sebut malah keponakannya dan yakni eh, putranya Pak Derajat Djiwandono ya, jadi Betul. kemudian Budi Satrio Djiwandono. Nah, dia malah dilarang untuk maju ke pilkada dan diminta untuk meneruskan perjuangannya di parlemen. Ini apa yang terjadi kira-kira Bung Rocky ya? Ya tentu kita hanya bisa menganalisis, tapi analisis kita arahkan untuk melihat dinamika justru di dalam Partai Gerindra dalam hubungannya dengan keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan partai itu, kan itu basisnya, basis analisis kita. Yang kemarin juga kita analisis, saya sebutkan bahwa ya Dasko paling testing the water aja tuh, naruh Kaisang di situ tuh untuk mancing komentar. Dan memang kelihatannya itu yang akan terjadi tuh. Tidak mungkin Gerindra itu mau meloloskan semua permintaan Pak Jokowi, karena itu pertama kali kader Gerindra sendiri akan semacam merasa potensi dia atau bagian-bagian yang harus dia peroleh itu diambil banyak oleh Pak Jokowi. Yang kedua, di dalam koalisi sendiri tentu Golkar merasa kok kita nggak kebagian di dalam pemerataan calon-calon gubernur ini. Jadi masuk akal kalau pada akhirnya Gerindra memutuskan kami hanya jadi wakil presiden aja. Jadi wakil gubernur. Wakil gubernur DKI yang gubernurnya adalah Ridwan Kamil. Pasti itu ada pembicaraan dengan Pak Erlangga tuh. Dan dengan cara itu sebetulnya secara taktis dibatalkanlah Kaisang, karena Kaisang tetap dimungkinkan menjadi wakil gubernur. Jadi kalau wakil gubernurnya datang dari Gerindra, pasti Kaisang nggak akan lagi dicalonkan kan. Sementara Golkar tentu menuntut kader dia tuh, karena dalam pembagian rezeki mestinya Golkar dapat dong tuh. Jadi udah pas sebetulnya analisis kita bahwa kemarin itu cuma ngetes tes ombak aja tuh, cek ombak kalau kata Susi itu. Dan memang terlihat bahwa partai-partai ini hendak menghitung ulang potensi bermain politik di Jakarta tuh. Jadi dengan cara itu kita simpulkan bahwa terlalu banyak sebetulnya permintaan Pak Jokowi. Masa udah Gibran masih ada Kaisang lagi tuh. Tetapi Gerindra punya taktik lain, punya cara lain untuk menolak, yaitu dengan mencalonkan langsung mendukung pencalonan Ridwan Kamil. Pasti itu hasil courtesy call dengan Pak Erlangga, dan dengan cara itu dimungkinkan wakil gubernurnya dari Gerindra itu lebih masuk akal kan. Jadi Golkar dan Gerindra berpasangan di DKI, mungkin di tempat lain Gerindra dengan PAN misalnya, atau Gerindra dengan Demokrat. Saya kira itu latarnya tuh. Ya, dan kalau kita teruskan sedikit analisisnya, meskipun di sini ada faktor Pak Jokowi kan, seperti Bobi di Sumatera Utara itu mendapat penugasan dari Golkar begitu ya, dan itu artinya kader Golkar harus minggir begitu, tapi kemudian dia masuk ke Gerindra gitu kan, ada seperti itu juga tukar tambahnya ya. Ya, tukar tambahnya begitu, walaupun di ujungnya mungkin berbeda lagi kan. Jadi semua interplay ini adalah pameran tentang keresahan di dalam koalisi itu. Bahwa Presiden Jokowi udah dapat Gibran wakil presiden, udah diain, tapi masih mau semuanya kan. Jadi kelihatannya mulai dikerjain. Kalau saya pakai bahasa yang agak nakal, Jokowi mulai dikerjain oleh koalisi 02 yang tadinya mengeluh-elukan Jokowi. Itu yang kita sebut game changing itu, atau permainan kekuasaan itu selalu akan berakhir dengan tukar tambah kan, itu dasarnya. Dan semakin Pak Jokowi mendekati lengser, semakin koalisi 02 ini mengatur strategi. Jadi nggak usah berharap terlalu banyak bahwa Gerindra atau koalisi itu akan jadi sepenuh-penuhnya tunggangan dari Presiden Jokowi. Jelas bahwa Presiden Jokowi ingin menunggangi semua pihak, tetapi mereka Jokowi nggak ngerti bahwa Golkar itu canggih dalam main politik, apalagi Pak SBY di Demokrat. Jadi saya menduga bahwa ini pembicaraan antara Prabowo
Erlangga dan SBY. Jadi Nah, tiga komponen ini menghasilkan keputusan tadi itu. Itu mudahlah kita baca di situ. Karena cuma tiga senior ini sebetulnya yang mampu untuk mengatakan atau berupaya memagari Pak Prabowo dari intervensi Pak Jokowi yang maunya terus-menerus. Cukup lah Gibran di situ. Dan juga masuk akal lah kalau publik menganggap bahwa Gibran udah kenapa mesti Kaisang, kenapa mesti Bobi lagi gitu. Nah itu sebetulnya yang jadi taruhan kita untuk melihat bagaimana dinamika di Jakarta itu dihasilkan oleh interplay antara Golkar, Demokrat, dan Gerindra. ya, mari kita teruskan ya. Basisnya itu adalah perolehan kursi di DPRD DKI ya, Bung Rocky. Karena kalau Golkar dengan Gerindra itu berkoalisi cukup, karena Gerindra mendapatkan 14 kursi, kemudian Golkar 10 kursi, jadi 24 kursi. Cukup itu. Nah, sementara kan kalau Kaisang menyatakan kenapa dia lebih milih di Jakarta, karena kan di DPRD mereka punya 8 kursi. Begitu ya, Bung Rocky ya. Punya 8 kursi dan kemudian Zulkifli Hasan kan sudah mengaku bahwa dia menawarkan kepada Pak Jokowi untuk memasangkan dengan anaknya. Dan PAN itu punya 10 kursi di sana di DPRD. Jadi 18 kursi total dan itu nggak cukup karena setidaknya diperlukan 22 kursi. Dan Demokrat punya 8, tapi saya ragu bahwa Demokrat akan mendukung misalnya pasangan Kaisang dengan anaknya Zita Anjani, anaknya Zulkifli Hasan untuk maju sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ya itu posisi-posisi yang berbahaya sebab koordinasi di dalam koalisi ini kan ditentukan secara lebih spesifik oleh Pak Prabowo sebetulnya kan. Jadi ada hal yang lebih maksimal di situ bahwa Prabowo tentu menghitung secara lengkap itu peralatan politik dia untuk memimpin Republik ini. Ya. Jadi ditentukan seseorang di dalam komposisi pilkada dimanapun nanti di dalam 2004 nanti itu harus inline dengan keinginan Pak Prabowo untuk mengendalikan sepenuhnya politik kan. Jadi kalau kita baca Bapak Prabowo tentu akan efisien sekali itu. Bahkan akan melakukan semacam military efisiensi gitu. Artinya ya penggalan-penggalan nggak diperlukan lah. Yang penting ada pasukan inti itu apa namanya Green Beret-nya atau Kopassusnya yang akan menentukan strategi itu. Yang lain oke, pendukung tuh. Saya kira Pak Prabowo akan berpikir begitu karena dia tahu bahwa kepemimpinan dia itu akan jadi ukuran untuk sukses tidaknya seluruh program yang dia buat nanti tuh. Dia nggak ingin terlalu banyak orang yang harus dia minta untuk konsultasi itu kira-kira begitu. Jadi itu namanya efisiensi di dalam sistem manajemen militer. Ya, dan ini jadi menarik ya kalau kita kaitkan dengan posisi IKN gitu ya. Sekarang ribut-ribut IKN dan kita bisa memprediksi kelihatannya ya IKN itu tidak akan melanjut. Jadi ibu kota tetap di Jakarta gitu. Kendati katakanlah IKN lanjut pun Jakarta itu menjadi satu wilayah penting yang harus betul-betul dikuasai atau dipimpin oleh orang yang punya hubungan emosional langsung dengan Pak Prabowo lah begitu ya dan punya kedekatan gitu ya. Pasti itu, karena tetap Pak Prabowo akan bolak-balik ke Jakarta, terima tamu juga pasti di Jakarta itu, dan tidak mungkin di IKN yang baru 20% jadi, mau terima tamu di situ kan. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah kita mau lihat bagaimana arah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti itu. Dan pasti latar belakang militer dia itu akan berpengaruh kuat di dalam karakter kepemimpinan. Bahwa terjadi dia hidup dalam wilayah demokrasi, tapi watak kepemimpinan kan ditrain secara militer, bukan militeristik ya, secara militer. Jadi organisasi militer itu akan dipakai sebagai acuan untuk mengatur efisiensi itu. Demikian juga soal Jakarta. Jakarta pasti akan diefisienkan supaya tidak terlalu banyak pemain di Jakarta tuh, kecuali Prabowo punya orang sendiri kan. Dan itu yang akan jadi potensi konflik juga dengan Pak Jokowi yang menginginkan Jakarta itu dipimpin oleh wakil presiden, manajemen politik dan bisnisnya kan. Jadi kita tetap ada di dalam keadaan untuk melihat bahwa ada yang memang nggak lengkap di dalam persaingan nanti itu. Nah, lengkapnya itu nanti kita lihat di setelah Oktober. Bahwa pasti akan dipreteli, bahasa gampangnya itu akan dipreteli tangan-tangan yang berlebihan dari kekuasaan Jokowi di dalam kabinet Prabowo. Ya, karena kalau kita membayangkan kemarin, kalau misalnya Prabowo mengizinkan, dalam hal ini misalnya Budi Satrio Djiwandono berpasangan dengan Kaisang, itu kan artinya bisa semacam pengulangan lagi pada Pilpres 2024. Mau nggak mau semua koalisi termasuk Golkar,
Demokrat dan sebagainya dipaksa untuk mendukung itu karena semata-mata bukan hanya karena Kaisangnya, tapi ada Budi Satriojiwandononya gitu sebagai representasi dari Prabowo. Dan terlalu berbahaya itu kalkulasi Hmm. itu karena bisa betul-betul nggak terpilih kan. Ya, Budi nggak terpilih karena Kaisang jadi liability di situ ya, kan. betul. Kan mental orang Jakarta, psikologi orang Jakarta itu masih kesel pada hasil Mahkamah Ya. Konstitusi. Jadi saya kira Gerindra berpikir keras kalau ditaruh di situ unsur istana lagi itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan tuh. Jadi saya kira akhirnya diputuskan bahwa kalau ada unsur Kaisang artinya ada unsur Jokowi. Unsur Jokowi artinya cuma 2,8% dukungannya tuh. Budi juga tidak begitu populer walaupun ditopang dengan survei segala macam. Tetapi suara Gerindra melalui Budi itu akan menyusut justru digerogoti oleh minusnya suara Kaisang kan. Jadi kelihatannya nggak akan muncul nama itu di situ tuh. Lain kalau nama tadi Ridwan Kamil dan dari Gerindra sendiri itu Ridwan Kamil sendiri udah muncul namanya tuh dan Gerindra udah bunyi. Jadi Golkar dan Gerindra itu pasti akan kuasai Jakarta. Ini kita lakukan pemetaan secara deskriptif aja. Kita nggak masukkan di situ upaya kita untuk menganalisis apakah Ridwan Kamil cocok buat Jakarta. Apakah di Bandung dia berhasil atau sekedar pamer-pamer doang kan. Itu soal lain lagi itu. Nah, nanti banyak juga orang bilang, wah kalau Jakarta dia bakal banyak ngelenggak-lenggok kayak di Citayam Fashion Week dulu. Iya, dan orang masih ingat bagaimana Ridwan Kamil tuh memboroskan anggaran hanya untuk bikin walk di Ciamplas, walk apa itu yang naik ke atas itu kayak plafon kayak langit-langit yang sebetulnya juga tidak unik sama sekali dan akhirnya nggak laku juga kan. Jadi banyak yang akan mempersoalkan Ridwan Kamil. Tapi bagi Gerindra ya lebih baik itu dipersoalkan duluan daripada taruh Kaisang yang bakal tidak berhasil dimenangkan di Jakarta. Ya, babnya sekarang bukan bab Ridwan Kamil sesungguhnya, ini bab tentang interplay di kalangan koalisi 02 sendiri ya, gitu ya Bung Rocky. Ya, itu nanti berikutnya ketika udah resmi baru kita masuk pada kritik terhadap Ridwan Kamil ya. Jadi Kang Emil tenang aja. Kita masih dinamaikan dalam Gerindra. Bagian Anda tuh nanti belakangan ya. Oke. Nah, ini jadi ini bisa kita pastikan bahwa akan sangat menarik ya dinamika pilkada di Jakarta karena tentu kita akan bicara faktor Anies, faktor ada Sudirman Said, ada faktor juga bagaimana PKB dan sikap dari Nasdem kan begitu ya Bung Rocky. Dan yang paling menarik tentu saja adalah permainan di antara paslon 02 itu berhadapan dengan kita langsung saja sebutnya berhadapan dengan Jokowi lah, kira-kira begitu ya. Iya, ini itu terjadi internal struggle sebetulnya begitu kan. Jadi saling pelintir di dalam koalisi itu hal yang dari awal kita udah duga itu pasti terjadi karena tidak mungkin Pak Prabowo itu tidak berpikir efisien tuh. Dia memang berpikir merangkul semua tapi merangkul semua artinya memungkinkan yang dirangkul itu menggerogoti kekuasaan dia. Jadi Pak Prabowo tentu siap-siap ada strategi dan akhirnya strateginya itu juga akan didukung oleh Golkar. Padahal memang itu kesepakatan dia dengan Golkar. Itu kira-kira. Ya, tetapi tentu Pak Jokowi juga tidak akan tinggal diam. Itu yang membuat pasti permainan jadi rame ya. Pasti cawe-cawe. Itu yang kita inginkan supaya permusuhan itu berlangsung diam-diam. Analisa dari Bung Rocky Gerung, manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para elit politik membahas tentang Pilgub Jakarta. Pilkada serentak 2024 ini akan ramai sekali. Dari Ridwan Kamil, ada Vita Anjani, ada Kaisang, Anies Baswedan, Budi Satrio, belum juga nanti dari PD Perjuangan dan partai yang lainnya. Semua untuk memperebutkan kursi kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta.
Kita nantikan siapa akan berpasangan dengan siapa, dan kita akan nantikan siapa yang akan memimpin daerah khusus Jakarta di Pilkada 2024 nanti. Silakan komen di kolom komentar.